Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah evolusi, yaitu materi yang kedua, jenis-jenis spesiasi. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agdes dengan NIM 1813041026. Saya dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan introduction yaitu kriteria yang paling umum digunakan untuk berbicara tentang spesiasi adalah spesial atau geografis. Nah, munculnya perbedaan genetik antara spesies yang baru jadi adalah elemen kunci pada spesiasi. Idenya adalah bahwa dua kelompok organisme yang terpisah akan memiliki perbedaan yang menghambat atau membuatnya jauh lebih sulit untuk kawin terjadi di antara mereka. Lalu topik yang akan saya bahas itu ada 4 mengenai spesiasi allopatric, spesiasi parapatric, spesiasi sepipatric, dan spesiasi sympatric. Yang pertama saya akan membahas mengenai spesiasi allopatric. Nah, spesiasi allopatric ini disebut spesiasi geografis karena terdiri dalam pemisahan geografis dari sekelompok organisme hidup sehingga dua atau lebih populasi terisolasi yang tidak kawin atau sama lain secara teratur terjadi. Nah, pemisahan ini biasanya terjadi karena alasan alami seperti migrasi, kepunahan, dan juga populasi menengah geografis atau peristiwa geologis. Nah, dengan kata lain juga antara kelompok asli dan kelompok baru muncul penghalang geografis yang memisahkan mereka. Lalu yang kedua yaitu mengenai spesiasi parapatrik. Nah, spesiasi parapatrik ini dalam metode spesies ini diferensiasikan terjadi bahwa ketika tidak ada pemisahan geografis yang lengkap dari kelompok, dalam hal ini meskipun populasi aslinya dekat, perkawinannya tidak acak karena beberapa variasi harus dalam karakteristik beberapa anggotanya. Nah, contohnya yaitu rumput yang tumbuh dekat dengan tambang diusulkan. Mereka yang paling dekat dengan tambang telah mengembangkan toleransi terhadap logam berat, sedangkan tetangga mereka tidak. Ini telah mempengaruhi bahwa waktu berbunga mereka berbeda, dan oleh karena itu ini tidak dapat dikawinkan. Lalu materi yang ketiga itu mengenai spesiasi sepipatric. Nah, spesiasi sepipatric ini merupakan jenis spesiasi yang telah dianggap oleh banyak orang sebagai spesiasi pasca koloniasi. Nah, di mana kemandirian evolusi muncul oleh mutasi kromosom. Dalam spesiasi ini, mutasi kromosom memungkinkan suatu kelompok untuk berkoloni lebih mudah. Nah, mutasi semacam ini juga diperbaiki dalam sekelompok kecil dengan sedikit migrasi dan spesies baru muncul. Nah, sangat mirip dengan aslinya bahwa pada kenyataannya akan menempati kisaran distribusi yang sama. Nah, contohnya itu ada belalang Australia dari genus Vendiaminella adalah contoh yang jelas dari spesies ini, mengingat stabilitas distribusi mereka selama bertahun-tahun. Lalu, pembahasan yang keempat mengenai spesiasi sympatric. Nah, spesiasi simpatrik ini, jenis spesiasi ini juga tidak menyiratkan pemisahan geografis berskala besar antara populasi. Tetapi ini juga berarti bahwa salah satu kelompok menggunakan ceruk ekologis yang berbeda dalam rentang distribusi spesies asli. Nah, dengan cara ini isolasi reproduksi muncul. Nah, jenis spesiasi simpatrik ini melibatkan pembentukan spesies aseksual dari spesies prekursor seksual. Nah, jenis spesiasi ini juga muncul varian yang terjadi oleh spesialisasi, biasanya karena ada adaptasi dengan sumber daya. Salah satu contohnya itu dari kasus lalat buah atau Rhagelotis pomela. Nah, yang kawin dengan buah-buahan dari beberapa spesies tanaman yang disebut dalam inang ini adalah inang, tetapi larva yang berkembang di dalam buah. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan para Mas Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.